Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 20 Oktober. Hari ini kita akan membahas riwayat Santa Irene dari Tomar, martir dan perawan. Sebelum kita mulai, monggo di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para satu santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai! Cerita bermula sekitar awal abad ke-7. Hiduplah seorang gadis cantik bernama Irene dalam suatu keluarga yang cukup berpengaruh di kota Nabansia, yang sekarang bernama Tomar, Portugal. Karena keluarganya cukup berada, maka Irene bisa mendapatkan pendidikan yang cukup baik di sekolah biara dekat rumahnya, plus juga mendapatkan guru privat atau tutor. Wajahnya yang cantik dan menawan membuat banyak laki-laki di kota itu tergila-gila sama Irene, guys. Salah satu cowok yang ngejar Irene adalah Britaldo, seorang bangsawan muda di kota itu. Dia menyukai Irene sampai di tahap yang gak wajar dengan menguntit kemanapun dia pergi. Padahal, Irene sendiri sebenarnya keluar rumah sangat jarang, guys. Cuman ke gereja aja, jadi pasti kelihatan banget ada yang nguntitin. Tentu gak nyaman lah ya jadi Irene, hidupnya jadi kayak dimata-matain gitu loh. Tapi Irene sendiri juga gak terlalu pusing, guys. Fokusnya cuman ke arah Tuhan aja. Gak melihat adanya respon dari Irene, bukannya mundur, justru Britaldo makin membara mengejar Irene. Entah orangnya emang gak peka atau justru nekat ya, dia kemudian memutuskan untuk melamar Irene. Teman-teman jelas sudah tahu kan ya jawaban Irene? Yap, dia menolaknya dan menjelaskan kepada Britaldo kalau dirinya sudah mengambil sumpah untuk selibat dan menjadi seorang biarawati. Britaldo yang ditolak pastinya kecewa dan hancur ya. Ya, tapi mau bagaimana lagi kalau Irene sudah bergaul hidup murni. Sejak saat itu, Britaldo berhenti mengejar Irene. Tapi bukan berarti Irene berhenti dikejar cowok loh. Irene mulai melihat ada seorang laki-laki yang mulai mendekatinya dengan pendekatan-pendekatan yang gak wajar dan gak masuk akal. Bahkan rasanya penuh dengan nafsu yang menjurus ke arah pelecehan seksual. Laki-laki ini bernama Remigio, yang adalah guru privatnya sendiri atau tutornya. Padahal Remigio dipercaya orang tua Irene untuk menjaga dan mengajarnya. Dia sendiri sebenarnya juga adalah seorang biarawan loh guys. Tapi kok kayak begitu ya kelakuannya? Nah, Irene yang sadar akan hal ini lalu memutuskan untuk membatasi perlakuan Remigio supaya nggak semakin jauh. Remigio yang harusnya bertobat dan menyesal justru malah mendendam guys. Warga kota banyak yang menanyakannya kenapa dia nggak ngajar Irene lagi. Dia beralasan kalau dia berhenti karena tahu Irene sudah hamil. Ini arahnya jadi fitnah dan kabar bohong sih guys ujung-ujungnya. Belum sampai di situ, Remigio juga berusaha membuktikan ucapannya. Ia memberi makanan kepada Irene yang sudah diberi racun, yang akan membuat perutnya agak bengkak dan membelendung. Irene yang polos kemudian menyantap makanan ini dan benar aja perutnya jadi agak bengkak guys. Ini membuat warga jadi percaya akan kabar bohong itu, termasuk juga Britaldo yang waktu itu ditolak Irene. Dia kaget dan makin kecewa, karena dia taunya Irene menolaknya karena udah selibat kan. Kok tiba-tiba ada kabar dia malah hamil? Kekecewaan ini berujung pada dendam kesumat dalam hati Britaldo. Dia lalu menyewa tentara bayaran untuk membunuh Irene. Irene yang sedang melakukan perjalanan pulang dari pelayanannya mengunjungi seorang tua yang cacat, ditikam dan tewas seketika. Agar tidak meninggalkan jejak, jasad Irene kemudian dibuang ke sungai Nabao yang bermuara di sungai Tagus yang melewati kota Scalabis. Legenda menceritakan kalau paman dari Irene yang adalah seorang Benediktin menerima penglihatan dari Kristus tentang kisah kemartiran keponakannya juga mengenai lokasi jasadnya. Tubuhnya kemudian ditemukan di pantai Scalabis dan didapati kalau dia nggak hamil sama sekali guys. Ia lalu dimakamkan dengan layak dan beberapa waktu kemudian untuk menghormatinya, kota Scalabis diubah namanya menjadi Santarem yang artinya Santa Irene. Teman-teman, kita coba lihat kisah Santa Irene dari sudut pandang para laki-laki yang mengejarnya ya. Nah, sebenarnya salah nggak sih guys kalau suka sama orang? Nggak salah lah. Apalagi kalau gadis cantik seperti Irene kan, tentu menjadi alasan kuat bagi banyak orang untuk mendekatinya. Tapi yang salah adalah ketika rasa suka itu berkembang, bukan dengan cinta Tuhan, tapi dengan hawa nafsu jahat. Cinta kasih Tuhan tidak mungkin membuat orang berbuat dosa mortal. Kalau sudah sampai memfitnah bahkan membunuh, itu udah jelas bukan namanya cinta. Juga sebenarnya nggak tepat kalau bilangnya dibutakan cinta. Karena cinta itu pada dasarnya memberi guys, bukan menerima. Di lain sisi, nafsu selalu ingin menerima, ingin diri dipuaskan.
Mungkin teman-teman pernah dengar alasan orang pacaran. Oh, supaya ada yang perhatiin. Oh, supaya gak kesepian. Oh, supaya ada yang nemenin kalau lagi nonton. Nah, tanpa sadar kalau kita bedah alasan-alasan ini lebih dalam, kemungkinan besar bersumber tidak pada cinta, guys. Karena sekali lagi, cinta selalu memberi, seperti Tuhan memberi dirinya sendiri untuk keselamatan manusia. Remigio dan Britaldo yang mengejar Iren bisa dipastikan mengejar Iren bukan atas dasar cinta, tapi atas dasar nafsu. Taunya bagaimana sih? Simple, guys. Ketika mereka ditolak, mereka sakit hati dan dendam. Loh, ya wajar dong sakit hati. Logikanya, kalau kita mencintai, kita akan memberi cinta ya. Kalau pemberian kita ditolak, apakah kita akan sakit hati dan dendam? Mungkin kecewa, iya, itu manusiawi. Tapi kalau yang diberi nggak mau menerima, kenapa kita nggak kasih orang lain aja yang lebih layak untuk menerima pemberian kita? Nah, semoga kita bisa mencintai pasangan, keluarga, dan sesama kita dengan cinta yang sesungguhnya dari Tuhan. Bukan cinta dalam tanda kutip yang berasal dari nafsu. Oke teman-teman, itulah riwayat dari Santa Iren dari Tomar. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Adios!